Guys, aku mau kasih satu teori teori baru aku ya. Dua teori lah tentang meninggoynya si Aldi Zailatuan Nababan. Tapi ini disclaimer ya, ini hanya sekedar teori dan mungkin kemungkinan yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang, tapi terlintas di pikiran saya gitu ya. Oke, yang pertama kali ya, disclaimer ini aku mungkin salah, mudah-mudahan salah ya. Yang pertama tentang hubungannya dengan si pacar ini, si Angelin. Ya menurut si Angelin yang tinggal di Jakarta ini, mereka tuh kan long distance ya, LDR. Jadi mereka itu sudah tidak berhubungan sejak 3 minggu ya. Dan 2 bulan tidak pernah video call. Nah, kalau dalam hubungan seorang pacaran ya, apalagi muda-mudi ya, baru berusia 23 tahun, ini pasti bukan satu hal yang wajar. Apalagi yang ceweknya pasti suka nanya kan, kamu lagi di mana, sedang apa, sama siapa. Itu kalau bisa nih mungkin dia, apalagi LDR, pasti curigaan terus bawaannya ya. Ini nggak wajar menurut saya. Tapi dia bilang terus terakhir dia chat-chatnya dia dihapus gitu kan. Terus dia bilang juga si Aldi ini ada masalah dengan pinjol gitu kan. Dia utang gitu ya, kalau nggak salah ya, diutang belum dibayar. Nah, itu clue pertama. Ada nih, karena ini masalah dengan yang sebetulnya soal masalah kekerasan perampokan tuh gampang sekali ditebak ya. Tapi ini gini, masalahnya nih, maaf, alkitabnya tuh pecah ya. Saya lihat fotonya mengerikan sekali. Jadi gini, kedua ini entah kenapa ya, maaf dulu ya bagi pariban-pariban yang nonton. Saya tahu banyak yang PBB Persatuan Batak Bersatu yang nonton nih, maaf sekali, saya minta mohon maaf dulu sebentar ya. Saya jadi entah kenapa ya, ini saya nggak curiga apa-apa tadi seleweran di FYP saya yang tentang kejadian di Sleman tentang seorang cowok mahasiswa, Redo Tri Agustian, merupakan mahasiswa UMY ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang ketemuan dimutilasi ya, dan tuh ternyata sudah sidang dan memang akhir terbongkar bahwa ternyata dia terlibat dalam aktivitas tak wajar. Jadi mereka itu masuk dalam grup BDSM di Facebook. Jadi terus mereka ketemuan sama 2 pasangan ini ya, pasangan LGTV lah ya, terus melakukan aktivitas tak wajar dan mengakibatkan si Ridho ini meninggoy gitu kan. Tapi yang sebelumnya mereka melakukannya aktivitas itu dulu gitu, tapi mendapatkan kesakitan, akhirnya dia meninggoy gitu kan. Tapi itu yang minta ternyata si korbannya itu duluan ya. Terus ya karena perbuatan tak wajar, namanya juga BDSM ya tuh. Jadi BDSM udah tahu kan, itu BDSM suatu perbuatan yang untuk mencapai kepuasan mereka terus lihat sesuatu yang menyakitkan gitu kan. Jadi kalau kamu lihat di film-film barat, ada orang dengan cambuk-cambuk terus yang pakai leather jacket, leather vest, terus borgol-borgol yang dipecut-pecut. Nah itu seperti itulah kira-kira gambarannya gitu ya. Jadi tidak wajar. Dan akhirnya si Ridho ini meninggoy. Tapi karena ketakutan, terus yang 2 orang ini, pasangannya ini, jadi mereka tuh main bertiga gitu loh. Terus akhirnya dipotong-potong gitu kan, ngerti maksud saya kan? Dan direbus, udah gitu dibuang. Nah, saya nggak ngerti hubungannya apa, kenapa saya ingat. Jadi coba kamu lihat dulu deh tentang BDSM ini sebentar ya. Nah, baca deh tuh. Jadi penyiksaan bla 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 ya. Kamu lihat sendiri kan. Jadi pokoknya dia sekitar alat vital lah gitu ya. Jadi BDSM adalah berbagai praktik atau permainan peran yang seringkali erotis yang melibatkan perbudakan, disiplin, dominasi dan ketundukan, sadomasochisme dan dinamika antar individu terkait lainnya.
Beberapa praktik tersebut mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak menganggap diri mereka sebagai orang dilatih oleh pelatih komunitas BDSM. Jadi gini, kalau sadomasokis itu ya gitu, dia meraih kepuasan lewat kekerasan. Specifically dengan alat vital yang pecah, coba kita lihat satu ini ya. Nih, sadomasokisme adalah tindakan memberi atau menerima kenikmatan bersifat anu dengan cara menyebabkan atau menderita rasa sakit dan atau rasa malu. Jadi mereka mencari gratifikasi dalam hal-hal yang kejam gitu ya, dan sadis. Nah, kalian baca sendiri nih alatnya ya. Penghacur bola. Ini adalah alat-alat BDSM yang tersedia, ternyata udah di ini ya. Di situs-situs komersil. Saya nggak percaya tuh baca. Pengacur bola adalah alat yang terbuat dari logam atau akrilik yang sering jernih yang meremas testis secara perlahan dengan mutar-mutar mur atau scrub. Seberapa ketat itu dijepit tergantung pada toleransi rasa sakit orang itu digunakan pada. Pengacur bola sering dikombinasikan dengan perbudakan baik dengan pasangan atau oleh diri sendiri. Jadi udah tahu ya guys, jadi mereka tuh memang pakai alat-alat. Kalau misalnya yang itu BDSM ini, maaf ini aduh, saya nggak tahu, mungkin diambil sama TikTok kali. Pokoknya saya hanya ngasih tahu ini kemungkinan ya. Soalnya kalau sekedar perampokan, dia utang sama pinjol, kekerasan, kayaknya sih nggak mungkin sampai ini ya. Nggak mungkin sampai merusak itu alat vital. Jadi satu-satunya yang masuk dalam otak saya cuma ini gitu loh. Ya, ada orang bilang mungkin pengkhianatan, ada yang bilang mungkin ceweknya nyuruh orang lain untuk menyiksa cowoknya, apa gimana ya. Tapi kayaknya kalau cewek tuh nggak nyampe segitu gitu loh, ya nggak nyampe kayak gitu. Yang pasti dilakukan pasti nggak bisa satu orang, ada beberapa orang komplotan. Dan seperti saya merasanya ada sesuatu hal yang ditutupi. Dan kalau kamu misalnya kamu bergaul orang yang gaul ya, tahu banyak hal ya. Kalau misalnya tentang bidang mahasiswa, ini kan orang pariwisata ya. Kalau kamu orang pariwisata, anak gaul, tinggal di kos, apalagi di Bali ya, yang ya kebetulan nih, maaf biasa menyinggung banyak orang, tapi mungkin ini termasuk free ya pergaulannya. Ini bukan mustahil, soalnya yang di Sleman, Jogja aja seperti itu kasusnya gitu kan. Dan ini nggak termasuk daerah ya, nggak usah kedaerahan, tapi berlaku pada orang-orang tertentu. Nggak berarti semua mahasiswa ini pariwisata atau Bali atau kosan seperti itu semuanya. Selalu ada case-case tertentu. Ini bisa terjadi siapa aja. Cuma ya memang kalau orang tinggal di kos ya mereka lebih free. Dan ini mungkin menjelaskan kemungkinan kenapa tidak ada yang mendengar ini. Karena kalau orang-orang BDSM ini, mereka pasti melakukannya suka sama suka. Jadi tidak ada rasa jeritan-jeritan, ketakutan atau paksaan apapun gitu loh. Ya. Jadi mereka suka sama suka, tapi mungkin pada akhirnya mereka ketemu di FB, kita nggak tahu ya di media mana. Terus akhirnya menjurus ke perampokan sehingga laptopnya dicolong juga gitu. Kebanyakan begitu, kebanyakan yang udah kan memang kasus kriminal tadinya hanya bro esek-esek, ternyata akhirnya juga perampokan. Ya ini, kalau ini terjadi ya kita harus hati-hatilah. Hal-hal seperti ini di luar nalar dan kelihatannya aneh sekali, tapi memang ada terjadi dan sudah terjadi. Jadi kita mesti aware dengan saudara-saudara kita, anak kita, atau teman-teman kita yang mungkin dilepas ya di luar negeri, di luar kota, karena kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar. Kelihatannya mungkin yang di Sleman itu juga anak orang baik-baik kok, berprestasi, sampai akhirnya keluarganya marah-marah waktu dibilang dia masuk grup itu, dia tersinggung. Akhirnya ternyata dia pengadilan terbukti kok, sampai saya udah masuk sidang sekarang. Ya, mudah-mudahan saya salah. Sekali lagi minta maaf ya, jangan sampai ada yang tersinggung. Ini hanya praduga saya, kemungkinan. Mungkin sekali saya salah, mungkin ini hanya soal perampokan yang murni, perampokan penyiksaan, saya nggak ngerti juga, itu mungkin juga ya. Yang jelas kita nggak boleh seuzon, biarlah kan polisi bekerja, tahu bagaimana kemungkinan akhirnya nanti ya, semoga terungkap kejadian sebenarnya. Oke, bye-bye.